Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di hari ini kita kedatangan tamu ya, karena ini sebelum liburan ganti tahun, jadi grupnya sepi, makanya Dito ngajak banyak temen ke sini. Ya, untungnya masih banyak teman-teman yang mau nyempetin untuk olahraga badminton ya, walaupun di grup lain atau di tempat lain mungkin sepi atau bahkan di cancel, tapi kita masih bisa main, bersyukur banget. Daripada 2 minggu libur nanti jadi lupa. Ya nggak mungkin lupa ya, cuman kalau 2 minggu libur itu biasanya kaku atau badan jadi sakit semua, karena biasanya kan seminggu 2 kali, jadi um, badannya pasti rasa nggak enak. Oke, jadi di video kali ini aku kasih judul main lawan suhu yang akunnya punya centang biru. Jadi Kevin yang di sebelah sana, dia itu coach ya, tapi bukan coach badminton, tapi dia itu coach basket di Malang. Ya kalau akunnya udah centang biru ya pastinya suhu ya, atau puh sepuh. Puh sepuh, ajarin dong puh sepuh. Ya mungkin kita bisa bertukar ilmu ya. Aku sih sama sekali gak bisa basket. Dulu waktu SMA pernah sih, soalnya kan pelajaran sekolahnya basket, gak ada badminton. Dan malah aku trauma sih, soalnya pernah jariku nerima bola itu pakai satu jari, yang jari tengah aja, jadinya bengkak selama beberapa minggu. Jadi Kevin walaupun olahraganya atau coachnya basket, tapi dia bilang dari dulu seneng badminton. Ya mungkin eh, kalau basketnya dia jadiin kayak profesi, sedangkan hobinya dia main badminton. Ya mungkin kalian bisa lihat ya, ada gerakan-gerakan yang mungkin kalau di basket itu dia bisa lebih presisi, tapi kalau di badminton malah jadinya pukulannya kurang keras. Kemarin tuh waktu dia itu tampelan, aku sempat ngamatin dan ngasih beberapa tips juga. Soalnya kalau dia itu mukul, memang timingnya udah tepat. Soalnya kebiasaan basket kan berarti ngambilnya itu udah di depan, itu bener. Di badminton juga kalau ngambilnya pas di depan itu juga enak. Cuman waktu mukulnya itu sama Kevin cuman kayak didudul. Kalau basket tuh kan mau ngelempar bola itu nggak diayun sampai full ya, nggak full swing gitu. Kalau main badminton tuh lebih mirip kayak main baseball atau kasti. Kalau baseball yang pitchernya ya, yang melempar bola itu kan dia itu eh, melontarkan bolanya itu sampai ayunan lengannya itu sampai ke pinggang yang sebelah satunya ya. Nah, sedangkan di basket itu biasanya kalau passing balls itu, kalau menurutku ya, ini aku ya takut salah soalnya yang aku bicarain Kevin, coach basket. Jadi kalau aku amati sendiri ya, dulu kan ya juga pernah coba basket ya. Kalau dulu aku mau ngelempar bola basket tuh kan ya kayak ada ya ditahan gitu kan. Jadi waktu mau nguncal no itu ditahan di tengah, jadi bolanya kayak keluar sendiri dari tangan gitu. Ya kalau aku main di Timeson juga kayak gitu sih. Lain sama di badminton. Tapi kalau di badminton biasanya mungkin lebih kayak 3 point shots ya. Bolanya kan dilemparin di atas gitu. Itu ada bantuan pakai volley kalau aku ya, tapi nggak tahu yang coach yang main basket apa ya pakai volley juga waktu ngelempar. Teman, waktu kemarin itu Kevin tampelan sama Rizky, aku amati dia banyak pakai ini kayak di apa ya, bukan dikedut sih, tapi kayak di stop atau ditahan gitu, mukulnya nggak sampai ke bawah. Walaupun badminton itu sebenarnya kita kan
Megang raketnya nggak boleh kenceng-kenceng banget. Sebelum mukul, kalau kenceng waktu mukul nanti nggak ada tenaganya. Jadi kayak kita itu nyimpen eh, kayak di charge dulu itu dengan low watt. Jadi waktu ngayun raket itu apa ya, nyantai gitu. Cuman waktu mukul, titik pukulnya itu baru kita gegem atau dikencengin itu apa, telapak tangannya buat mukul. Dan setelahnya itu juga lengannya itu diikuti, jadi gerakan kita mukulnya itu diikuti sampai raketnya turun ngadep lantai. Ya ekstrimnya kayak gitu, tapi kalau udah expert enggak. Kalau udah expert ya nggak perlu sampai diayun sampai bawah sih. Ada beberapa teknik yang sedikit berbeda. Sebenarnya sama, cuman kalau atlet lebih habis mukul terus lebih cepat untuk apa ya, posisi raketnya itu udah siap lagi gitu. Habis mukul terus siap mukul siap. Tapi kalau yang masih belajaran habis mukul itu diayun sampai penuh sampai habis gitu. Terus siap lagi. Nah, itu kan perlu waktu, tapi kalau atlet kan enggak. Dia memang perlu habis mukul terus langsung siap. Nah, itu uh, memang ada kesulitannya sendiri. Soalnya habis ngencengin grip terus dia harus relax terus kenceng lagi kan. Nah, kalau latihannya nggak intensif nggak bakal bisa melakukan hal itu. Ya mungkin di olahraga lain juga banyak ya. Jadi ada tekniknya itu beda antara orang yang pemula sama yang expert atau yang udah atlet. Ya nggak tahu, menurutku sih ada beda. Kalau kita bergeraknya dari pemula sampai intermediate sampai ke atlet tuh, eh, menurutku ya badminton tuh pasti pukulannya itu ada beda. Lain sih menurutku dibanding pendapat yang umum bahwa kita itu melakukan sesuatu yang benar tapi nggak bisa akurat atau nggak bisa tipis, dilatih terus menerus sampai bisa tipis, itu pendapat yang umum ya. Tapi kalau udah expert menurutku ada beberapa teknik yang harus dirubah. Jadi nggak diajarin di waktu kita beginner atau pemula, tapi waktu udah intermediate ke atas itu baru diajarin. Soalnya perlu ini ya, kayak titik pukulnya atau hitting pointnya, timingnya itu perlu akurat banget. Kalau kita nggak akurat, pakai teknik yang udah advance kayak gitu, itu hasilnya malah buruk. Ada salah satu temen yang pakai tekniknya orang-orang yang expert, ya mungkin dia pernah lihat coachnya melakukan seperti itu, terus di copy mentah-mentah. Sedangkan dia kayak gerakan lengannya itu masih kaku banget. Jadi kalau yang lebih expert itu biasanya mukul kan ini sih, kalau kalian pernah lihat di YouTube ada orang yang gemuk main badminton, itu kan langkahnya udah kayak lambat ya. Kalau memang lawannya serius kepingin matiin pemain yang gemuk itu, pasti udah mati dari kemarin-kemarin gitu. Jadi nggak nggak viral. Cuman dia itu bagusnya walaupun tubuhnya kayaknya nggak melangkah, tapi volesnya itu dia kuat. Nah itu tekniknya pakai tekniknya pemain badminton yang expert. Minus langkah ya, jadi gerakan voles-volesnya itu expert, tapi minus langkahnya bukan langkah yang expert. Nah jadi temanku ini pakai gerakannya itu kayak gitu, pakai voles-voles itu dibanyain, tapi dia itu titik pukulnya waktu di raket kalau yang bener tuh berarti kan tepat di tengah-tengah ya, atau mungkin agak atas dikit. Itu kalau tepat bunyinya kan pasti beda, kayak jedos gitu. Walaupun sebenarnya gerakannya pelan tapi bunyinya tuh keras. Berarti efektif banget itu antara rasio kita mukul sama outcome atau keluarnya pukulan itu, derasnya pukulan itu seimbang.
Berarti itu yang kalau kalian pernah beli barang itu berarti value banget. Jadi dengan energi yang seminimal mungkin bisa menghasilkan pukulan yang sejauh atau sekeras mungkin. Nah itu kayak value banget dari itu yang dicari sebenarnya. Cuman masalahnya kalau kalian nepatin bolanya kena senarnya raket pas di tengah-tengah itu masih belum bisa, banyak yang menceng atau nggak tepat tengah, atau mungkin raketnya nge-slice sedikit tapi kita pakai volley, nanti kalian bisa lihat hasilnya bakal out. Soalnya dia pakai tekniknya orang expert tapi timingnya sama posisi bolanya itu ngenai ke senarnya, penampang senarnya raket itu nggak pas di tengah. Nah itu yang harusnya perlu dilatih dulu, baru kita pakai teknik yang lebih expert. Makanya anak-anak waktu pemula nggak diajarin teknik yang kayak gitu. Nah kembali lagi Kevin kan pukulannya masih kayak orang basket, jadi kayak melempar bola. Nah itu perlu diperbaiki. Kemarin udah lumayan sih, kadang inget tapi banyak ingetnya kok. Memang agak susah ya, soalnya nyabang sih basket sama badminton. Mungkin kalau mainnya baseball sama badminton masih lebih cepet gatuk untuk mukul-mukulnya ya. Tapi kalau langkah, yang aku lihat kalau Kevin senengnya jaga di depan. Seharusnya ini ya, kayak langkah-langkah menghadang temen, menghadang lawan, kok menghadang temen, menghadang lawan di basket, itu harusnya bisa diterapin di badminton kalau jaga di depan. Atau jaga di depan itu kan harus kayak ngeblok-ngeblok bola. Terus ke kiri kanan tuh kan cepat kayak kepiting kan langkahnya, kanan kanan kiri kiri. Nah mungkin yang perlu kalau Kevin kepingin nyoba badminton jaga di depan terus, itu berdirinya di belakangnya garis T, kakinya dibuka dikit, terus pasang kayak kuda-kuda kayak main basket biasa. Terus coba belajar footworknya, serong ke kiri sama serong ke kanan, gampang kok, nanti bakalan bisa. Jadi habis mukul jangan terlalu mongkok, terus ready aja. Jadi habis ngambil yang bola di kiri terus balik lagi ke tengah, habis ke kanan balik lagi ke tengah. Jangan lari-lari kayak gak ada arahnya, tetap habis mukul balik gitu. Itu langkah pertama. Yang kedua, aku amati sebenarnya sayang banget, soalnya raketnya Kevin itu kepala raketnya itu cenderung ke arahnya lawan atau ke depan. Harusnya kan agak ke langit-langit atau ke plafon. Dan diangkatnya itu nggak perlu tinggi-tinggi banget, tapi di sekitar daerah leher atau dagu gitu nggak apa-apa. Terus kalau ada bola yang kenceng dari lawan, kita sebenarnya kan takut ya, takut ngenai mata. Jadi kita agak jongkok, terus raketnya tetap diangkat. Kalau tambah jongkoknya tambah rendah, berarti tambah tinggi kita ngangkat raketnya, biar bisa ngeblok. Masih berusaha ngeblok untuk serobot-serobot bola dari lawan. Aku rasa itu dulu sih tipsnya. Jadi dua cara itu mungkin masih bisa diterapin buat pelatih atau coach basket yang bermain badminton. Nah, mungkin di video berikutnya aku akan coba jadi pasangannya Kevin. Nanti dia bakal aku gendong dan kalian bisa lihat di video berikutnya ya. Dan kemarin waktu Kevin jaga di belakang juga masih bisa ngambil backhand dan masuk. Nah itu aku rasa istimewa sih. Tapi tetap habis mukul dia tetap jaga di depan, walaupun bolanya itu di lob atau dari aku ngelob,
dia tetap maju ke depan. Nah itu aku juga suka sih. Soalnya dia tipe kayak mix double kan. Jadi yang cewek itu langsung maju ke depan. Cuman harus lihat-lihat sih lobnya nanggung atau enggak. Dan lawannya itu memang berniat untuk menangin bola atau cuman having fun. Kalau lawannya berniat untuk menang, ya pakai cara yang seperti itu mungkin bakal soro atau kalah ya. Tapi kalau lawannya juga nggak ngerti peraturannya main badminton juga ini sih. Jadi kayak having fun aja dan kita bisa menang kalau kayak gitu. Ya namanya coach ya, walaupun partnernya juga melakukan kesalahan, dia juga melakukan kesalahan, tapi jiwa atau spiritnya itu tetap di level yang tinggi gitu. Walaupun temennya berbuat kesalahan, dia tetap kayak ayo tetap berjuang. Jadi menyenangkan kalau kita punya temen atau bolo yang punya mental kayak Kevin gini. Oke, aku akan tutup video ini dengan kata-kata manis. Jadi kemarin aku nemu di Instagram Reels ada satu wejangan yang bunyinya kayak gini. Only when you are in pleasant state of experience does your body and brain work at their best. Yang artinya adalah ketika kalian tuh merasakan nyaman, itu body atau tubuh dan otak itu bekerja dengan sangat baik atau sangat efektif. Jadi kuncinya adalah kalau kalian mau belajar sesuatu, belajarnya dengan fun. Jangan terlalu maksa. Yang penting kita main badminton juga funnya itu harus dapat. Soalnya kita beda nanti hasil pukulan kita itu bakal beda walaupun kita sama-sama expert ya. Jadi udah latihan terus sama-sama bagus mainnya. Tapi kalau kita itu keadaan mentalnya nggak bagus, itu pukulan kita bakal rusak. Dan Muhammad Ali pernah bilang di level pertandingan yang paling tinggi itu pasti pemainnya terlatih semua atau atletnya pasti terlatih semua teknik pasti udah bisa. Yang lebih berperan adalah mental. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat datang Kevin di grup ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.